Halo guys, welcome back to Ibadah Youth Online. Dan sekarang sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu, oke? Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah Youth Online kami pada minggu ini Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti dengan baik ya Tuhan. Kau juga berkati untuk kakak yang membawakan sharing. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, mari kita nyanyikan lagu ini. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
possible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita masih tetap baik-baik saja di saat global pandemi seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan kalian telah melewati ujian semester kalian. Kakak yakin kalian pasti mengandalkan Tuhan dan Tuhan juga menyertai kalian dalam menjalani setiap ujian semester kalian dengan baik. Selamat buat teman-teman yang telah lulus dari SMP ataupun SMA. Biar kiranya kelulusan itu membuat kalian bisa melangkahkan kaki kalian ke depan dan ingat selalu andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Juga untuk teman-teman yang telah naik kelas, juga selamat atas kenaikan kelas kalian. Jenjang apapun yang akan kalian tapaki ke depan, kelas berapapun nantinya kalian tahun depan, ingat selalu juga untuk andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Oke, 2 minggu terakhir kemarin kita udah belajar tentang what should we do, apa yang harus kita lakukan di saat global pandemi ini. Di minggu pertama, kalian belajar bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan sebesar apapun pencobaan yang kita lalui. Lalu kita juga belajar tentang untuk menunggu waktu Tuhan yang tepat, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita juga belajar tentang tetap mengasihi sesama walaupun harus social distancing, tapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk tetap mengasihi sesama kita seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan juga kita udah belajar tentang protokol-protokol new normal, di mana kita harus selalu pakai masker dan lain sebagainya. Lalu di minggu kedua juga kita belajar untuk tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti yang memegang kendali atas semua ini. Kita juga belajar untuk tetap setia sama Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Dan kita juga belajar untuk harus beradaptasi. Ketika new normal ini nanti berlangsung, kita harus bisa beradaptasi secepat mungkin. Nah, pada minggu ini, apalagi yang harus kita pelajari? Ada 2 hal yang akan kakak sampaikan hari ini, dan 2 hal ini sebetulnya adalah esensial bagi kita untuk orang Kristen, ya, terutama kalian anak muda. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah berdoa. Ya, kita tahu bahwa berdoa itu adalah nafas setiap orang yang percaya. Kita juga tahu bahwa doa itu adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan. Ya, jadi kita bisa ngobrol sama Tuhan melalui doa. Kita bisa menyampaikan isi hati kita sama Tuhan melalui doa. Nah, apa yang harus kita kupas, yang akan kita bahas di doa ini? Siapa yang masih ingat apa kata pertama yang kalian ucapkan waktu kalian masih bayi dulu? Gak ada yang ingat. Kakak juga gak ingat. Apa sih kata pertama yang kita ucapkan pada saat kita bayi dulu? Ketika bayi, kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kita itu harus belajar untuk berkomunikasi. Ya kan? Bayi itu kalau misalnya dia lapar, nangis. Kalau dia mau pipis juga nangis. Kalau dia capek, nangis. Kalau dia ngantuk juga nangis. Karena kita itu tidak tahu harus berkomunikasi seperti apa waktu kita bayi. Bagaimana cara mengatakan aku capek. Itu kita perlu belajar. Nah, sama juga dengan doa. Kalau doa itu adalah bentuk komunikasi, maka kita juga harus belajar untuk berdoa. Terkadang doa itu bisa keluar dari dalam hati kita. Ya kan? Tapi doa juga kadang bisa terhambat. Misalnya ketika kita lagi capek, ketika kita lagi pusing, banyak masalah, itu biasanya disuruh doa pasti susah gitu. Kadang kan ada tuh orang disuruh doa, aduh jangan saya dulu deh gitu. Lagi mumet nih gitu atau apalah gitu. Pasti ada aja alasan orang untuk gak bisa doa. Tapi kita harus tahu satu hal, bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa.
Mau doa kayak apapun, Tuhan pasti akan dengar setiap doa kita. Dan tanpa kita sadari juga, ketika kita berdoa, itu Tuhan langsung mengulurkan tangannya atas kita dan melakukan sesuatu terhadap kita. Ketika kita nangis sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan tentang keluh kesah kita, maka pada saat itu Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan akan menghibur kita ketika kita sedih dan berdoa kepadanya. Mungkin ketika kita lagi senang sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan segala hal yang membuat kita senang, dan Tuhan juga akan ikut tersenyum sama kita. Tuhan akan ikut tertawa sama kita juga mendengar cerita kita. Ingat selalu bahwa Tuhan mendengar setiap doa. Tidak peduli doa itu disampaikan dengan cara seperti apa. Nah, makanya ketika kita berdoa, kita harus ikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita di Matius 6 ayat 6. Di Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa Tuhan mau kita berdoa di tempat yang tersembunyi? Sebetulnya tujuannya adalah supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Kita bisa kita bisa merasa bebas, kita bisa nangis sama Tuhan. Kalau bisa kita nangis deh sama Tuhan. Ceritain semuanya sama Tuhan. Kalau kita bisa ketawa kayak orang gila, ketawalah kayak orang gila sama Tuhan. Gitu. Supaya kita bisa fokus sama Tuhan dan kita bisa mencurahkan semua isi hati kita sama Tuhan. Nah, di saat corona seperti ini, di saat global pandemi seperti ini, banyak banget orang yang terimbas oleh COVID ini. Dari mulai pekerja kalangan atas, pebisnis gitu maksudnya ya, ataupun pekerja kalangan bawah, semuanya kena imbasnya. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya jangan sampai kita lewatkan momen untuk kita berdoa sama Tuhan. Kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, kita doa sama Tuhan, cerita permasalahan kita, cerita segala keluh kesah kita, dan minta solusi sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan. Dan Tuhan juga akan mengulurkan tangannya untuk kita di tengah pandemi seperti ini. Lalu satu hal lain yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita berdoa, ketika kita global pandemi ini adalah mendengar atau hear. Terkadang tuh Tuhan bukan hanya ingin mendengar doa kita aja loh. Tapi Tuhan juga ingin didengar. Kita lihat di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, di sini Tuhan mau bilang bahwa ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan itu akan menjawab kita. Tuhan itu akan memberitahukan segala hal-hal yang besar dan bahkan yang tidak kita pahami. Cuma permasalahannya sekarang terkadang kita waktu doa suka mengabaikan waktu untuk kita bisa mendengarkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita cuma menyampaikan semua isi hati kita. Kita hanya minta pertolongan sama Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi kita mengabaikan bahwa Tuhan juga mau didengar. Gitu. Tuhan mau memberitahukan jawaban atas doa kita langsung mungkin pada saat itu juga. Atau mungkin dengan cara lain. Tuhan punya banyak cara untuk bisa menjawab doa. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar atau tidak? Apakah kita mau peduli sama dia atau enggak? Sekarang kita akan lihat di Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Lihat bahwa Tuhan punya 1-2 cara untuk menyampaikan isi hatinya, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Di Ayub ini dikatakan. Dan kalau kalian baca dari ayat 15-22, di situ adalah isi tentang bagaimana cara Allah menyampaikan isi hatinya kepada kita. Di ayat 15 dikatakan dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, dan seterusnya sampai ayat 22. Silakan kalian baca sendiri. Bahwa Tuhan itu bahkan
kalaupun misalnya kita tidak siap mendengar, Tuhan tuh masih bisa punya cara untuk bisa berbicara sama kita, entah lewat mimpi, ketika kita lagi tidur, gitu. Saking dia ingin didengar, gitu. Kalau misalnya kita sudah menyiapkan waktu untuk kita bisa mendengarkan Tuhan, permasalahannya lagi adalah kita bisa dengar suara Tuhan atau enggak. Kita bisa peka sama suara Tuhan atau enggak. Analoginya kayak gini. Coba misalnya kalian bayangin, kita masuk ke dalam kamar, kita kunci pintu, tutup jendela, pokoknya hordennya ditutup semuanya lah, sampai tidak ada satupun cahaya yang masuk, sampai gelap banget ruangan itu. Lalu kita tidur di tempat tidur, kita tutup mata, serapat-rapatnya kita tutup mata, serapat-rapatnya, dan kita tutup kuping pakai bantal. Apa yang akan terjadi? Pada saat kalian melakukan itu, kalian akan tiba-tiba bisa dengar suara detak jam. Tik tok, tik tok. Ketika kita lakuin itu juga, kita bisa tiba-tiba mendengarkan detak jantung kita bahkan. Dua hal yang bahkan kita tidak pernah dengar dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita bisa tiba-tiba mendengar suara daun yang ketiup angin. Ada suara gesekan daun ketika dia tertiup angin. Atau mungkin kita bisa dengar, kalau misalnya kuping kita sensitif, mungkin kita bisa dengar suara tetangga kita di sebelah. Ketika kita melakukan itu, tiba-tiba saja kita bisa mendengar bunyi yang sekecil mungkin. Itu yang disebut dengan black background. Suara Tuhan itu terkadang seperti suara detak jam, di mana ada, tapi nggak pernah kita perhatiin, nggak pernah terdengar sama kita, karena kalah sama suara-suara yang lain. Entah ada suara musik, suara tetangga kita lagi karaoke mungkin, dan lain sebagainya. Sekarang, siapkah kita untuk mendengar Tuhan? Ya kalau kita mau dengar suara detak jam, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, kunci pintu, tutup jendela, tiduran di kasur, tutup mata, tutup kuping pakai bantal. Langsung kita bisa dengar suara detak jam. Jadi untuk bisa mendengar suara Tuhan, ya kita harus bisa menyingkirkan semua suara-suara yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau dengar suara detak jam yang tadi, kita harus ilangin semua suara-suara yang bisa menutupi suara detak jam tersebut. Seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, bahwa doa itu adalah bentuk komunikasi. Dimana kalau kita berkomunikasi, otomatis harus dua arah. Iya dong, kita berbicara, Tuhan mendengar. Ketika Tuhan berbicara, kita mendengar. Jangan sampai ketika Tuhan berbicara, kita berbicara juga. Nah itu bukan dua arah namanya. Komunikasi tidak akan berjalan lancar kalau kita melakukan hal itu. Atau mungkin sama-sama dua-duanya mendengar. Ya, siapa yang belum ngomong? Gitu. Jadi kesimpulan dari pesan Tuhan hari ini adalah, di saat global pandemi ini, jangan pernah lupakan berdoa sama Tuhan. Sampaikan semua isi hati kita sama Tuhan. Tuhan membebaskan kita untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Tapi ketika kita sudah mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, kita juga jangan lupa untuk bisa mendengarkan suaranya. Bisa saja Tuhan menyampaikan semua instruksi sama kita, apa yang harus kita lakukan. Dan jangan khawatir kalau Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan punya banyak cara. Tadi dikatakan di Ayub bahwa Allah punya 1-2 cara. Tinggal kitanya mau memperhatikan atau tidak. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk pelajaran yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini tentang berdoa dan mendengar. Tuhan yang ajarkan kami untuk kami bisa selalu berdoa, kami bisa mencurahkan seluruh isi hati kami sama Tuhan, kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan juga ingatkan kami untuk kami bisa mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bisa mengabaikan suara-suara yang ada di sekeliling kami hanya untuk mendengar suara-Mu. Dan biar kiranya bimbingan Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Kau sampaikan kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Thank you semuanya. Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh, Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh, Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do? Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? And Lord, send revival, Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do